Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita lanjut lagi ke part kedua dari series live action dari Kakek Guru Twin. Setelah mengalahkan Ayura dan Juraku dalam berjudi, Saotome Mary akan dihadapkan dengan masalah judi lainnya, yaitu harus berjudi dengan orang pilihan Aoi, sang bendahara OSIS. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung lanjut aja alur ceritanya. Mary diharuskan berjudi dengan orang pilihannya Aoi, yaitu Kamishimo Nagi, dengan tujuan membebaskan dirinya dan teman-temannya dari lilitan utang. Oh iya, yang bertugas sebagai dealer di sana adalah Mikura Sado, sang peliharaan dari Juraku. Judi yang mereka gunakan adalah full count blackjack. Judi tersebut mempunyai pengertian menggunakan 13 kartu dari As sampai King, yang dimana mereka berdua harus membuat sebanyak 5 blackjack menggunakan 13 kartu tersebut. Kartu terkuat di sana adalah kartu As dan King yang akan dianggap sebagai blackjack terkuat. Kombinasi aman yang pertama adalah As dan King. Yang kedua, angka 2, 9, dan 10. Yang ketiga, angka 3, 8, dan 10. Yang keempat, angka 5, 6, dan 10. Dan kombinasi yang terakhir adalah angka 5 dan 6. Awalnya, Mary mengalami kesulitan untuk mengatur kombinasi yang tepat. Hingga pada ronde keempat, Mary kesulitan dan sedikit panik saat melawan Nagi. Nagi terlalu banyak berbicara dan terlalu meremehkan Mary. Hingga pada ronde kelima, keadaan langsung memihak Saotome Mary dan Mary langsung menang selisih 1 angka dari Nagi. Nagi yang memasang angka 12 dan Mary yang memasang angka 13. Itulah yang membuat Mary kesal karena Nagi yang meremehkan dirinya. Dirinya menilai bahwa Nagi sangat tidak sopan menggunakan kata omae, yang artinya elu ketika berbicara dengan perempuan, dan juga menegaskan bahwa dirinya tidaklah cebol seperti yang Nagi katakan. Temannya Nagi, yaitu Ibu Kisotaro, mengatakan bahwa Nagi harus mengakui kekalahannya dari Saotome Mary. Setelah itu, Aoi langsung mendatangi tempat berlangsungnya judi mereka dan mengatakan bahwa Mary sudah seperti yang ia harapkan. Aoi langsung mengatakan bahwa dirinya ingin Mary bisa bekerja sama dengannya untuk menghancurkan sistem judi yang dibangun oleh sang ketua OSIS, yaitu Momobami Kirari. Kemudian, Aoi, Nagi, dan Shotaro mengajak Mary, Suzura, dan Togakushi Yukimi untuk mendatangi perkumpulan mereka yang bernama Zensokai. Perkumpulan yang bertujuan untuk menjatuhkan ketos Momobami Kirari. Aoi langsung memperkenalkan Saotome Mary di hadapan para anggota Zensokai. Togakushi dan Suzura merasa bahwa perkumpulan tersebut adalah perkumpulan yang mencurigakan. Saat ingin membawa Mary keluar, tiba-tiba mereka kedatangan Miharutaki Sakura yang merupakan anggota OSIS dan juga ketua komite kecantikan. Ternyata Sakura juga merupakan anggota Zensokai dan juga tunangan dari Aoi. Zensokai dengan slogannya yaitu turunkan bendera Hyako. Aoi ingin merubah sistem peliharaan yang membuat mereka semua dirundung oleh sistem yang dibuat oleh Momobami Kirari. Aoi menegaskan kembalinya bahwa dirinya sangat membutuhkan Saotome Mary untuk mengalahkan Momobami Kirari dalam berjudi. Aoi bahkan mempertaruhkan masa depan sekolah tersebut kepada Saotome Mary. Mary yang kaget dengan pernyataan tersebut meminta Aoi untuk memberikan dirinya 1 hari untuk merenungkan ajakan dari Aoi. Setelah itu, Sakura mengatakan kepada Aoi mengapa ia memberitahu segalanya kepada mereka. Dan juga, Sakura menanyakan mengapa Aoi memilih Mary untuk melawan Momobami Kirari. Yang padahal, yang seharusnya melawan Momobami Kirari adalah tugas dari Sakura. Sakura menjadi heran apakah dirinya masih kurang kuat untuk melawan Momobami Kirari, karena Aoi malah memilih Saotome Mary untuk mengalahkan Momobami Kirari. Mary terus merenung memikirkan tujuan dari Zensokai dan ajakan dari Aoi. Hingga pada suatu saat, Juraku menangkap seorang murid yang dicurigai telah melanggar aturan sekolah. Orang tersebut adalah Ibuki Shotaro. Juraku terus mendesak dan mendorong kepala Shotaro ke meja dekat Aoi dan Sakura agar berbicara dan menjawab dengan siapa mereka berkumpul di depan mata Aoi dan Sakura, yang juga sama-sama anggota dari Zensokai. Untungnya Shotaro tidak berbicara apa-apa mengenai kelompok mereka dan memilih untuk merahasiakannya. Sakura yang marah langsung menyuruh Juraku agar menghentikan perlakuan Juraku yang terlalu kasar kepada Shotaro. Juraku meminta izin kepada Kirari dalam memutuskan hukuman untuk Shotaro yang sesuai dengan otoritasnya, dan Kirari pun tidak mempermasalahkannya. Nagi yang emosi ingin langsung mendatangi Juraku dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan memaafkan mereka. Tetapi Aoi langsung menahannya dan memberitahu bahwa Shotaro hanya akan dikurung. Aoi ingin Nagi untuk menahan dirinya sampai pada hari pemberontakan mereka terjadi.
Sakura yang panik berfirasat bahwa Juraku mengetahui rencana mereka dan tidak menutup kemungkinan Kirari, sang ketua OSIS pun juga mengetahui rencana pemberontakan mereka. Aoi mengatakan tidak akan ada yang berubah dan juga memberitahu pemberontakan mereka dimulai 10 hari dari hari sekarang. Dan juga Aoi tidak ingin melihat wajah Sakura yang murung seperti itu. Pada suatu saat, Sakura bertemu dengan Juraku dan dirinya menanyakan apa yang sebenarnya yang ia rencanakan terhadap dirinya. Juraku hanya punya satu alasan melakukan itu semua. Alasan tersebut adalah dirinya sangat menginginkan Sao Tome Mary. Ternyata selain Aoi, Sakura, dan kawan-kawannya, Juraku juga sangat menginginkan Sao Tome Mary agar bergabung dengan dirinya. Juraku merasakan ada kekuatan lain dari Mary yang tidak dipunyai oleh Sakura, yaitu kekuatan berupa kegigihan. Juraku terus-terusan menghasut Sakura agar Sakura mencari tahu apa yang sebenarnya dicari Aoi dalam tubuh Sao Tome Mary. Hingga pada suatu saat, Sao Tome Mary, Togakushi, dan Suzura menyetujui untuk bergabung dengan Gensokai dan langsung menemui Aoi. Kemudian saat penyerahan pin Gensokai kepada Mary, tiba-tiba mereka semua kedatangan Miharutaki Sakura. Sakura lalu menyampaikan bahwa dirinya sebagai ketua komite kecantikan OSIS ingin menyita eskul klub sastra tempat judi milik Sao Tome Mary. Sakura melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa mereka sudah melanggar peraturan sebagai tempat judi dan juga belum membayar biaya pembukaan dan biaya penggunaan tempat judi. Sakura menimpali pernyataan sebelumnya dengan Mary yang juga belum menepati janjinya terhadap ketua Komdis Juraku Sachiko. Oleh sebab itu, Sakura akan mengambil alih ruangan milik Mary dan mengusir mereka bertiga. Tetapi Sakura memberikan pengecualian, yaitu mengajak Sao Tome Mary untuk berjudi dengan dirinya. Apabila kalah, dirinya berjanji tidak akan menyita eskul sastra. Aoi yang heran dengan sikap Sakura langsung menanyakan apa yang sebenarnya Juraku perbuat terhadap ia. Sao Tome Mary yang merasa ditantang langsung meladeni permintaan berjudi dari Sakura. Di ruang OSIS, Aoi langsung menanyakan apa maksud sebenarnya yang dilakukan oleh Juraku. Juraku hanya ingin bersenang-senang saja dengan melakukan itu semua. Juraku tidak peduli dengan semua rencana pemberontakan Aoi. Yang Juraku inginkan adalah Sao Tome Mary. Justru menurut Aoi, itu adalah hal yang satu-satunya merepotkan bagi dirinya. Kemudian, Sakura mengajak Mary untuk berbicara empat mata dengan dirinya. Sakura hanya ingin Mary batal bergabung dengan Gensokai, dengan memerintah Mary untuk tidak datang menghadiri perjudian mereka di esok hari. Hal tersebut ia lakukan karena ia tahu bahwa pemberontakan yang akan mereka jalankan pasti akan gagal dan tidak akan ada hasilnya. Karena mereka yang terburu-buru serta tidak ada perencanaan yang matang. Justru sebenarnya dirinya sangat ingin sekali menghentikan Aoi. Dirinya menjelaskan kepada Mary bahwa kedatangan Momobami Kirari telah merebut segalanya dari Aoi. Yang padahal seharusnya menjadi ketua OSIS itu adalah Aoi dan bukanlah Momobami Kirari. Bahkan ketua OSIS sebelumnya sudah mengakui kemampuan dari Aoi. Aoi merencanakan pemberontakan tersebut dikarenakan idealismenya yang ingin membuat sekolah tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan dirinya hanya ingin selalu berada di sisi Aoi. Sakura memberikan 10 juta yen untuk melunasi utang milik Sao Tome Mary dan juga menyuruh Mary untuk tidak hadir dalam perjudian mereka di esok hari. Tapi di esok harinya, ternyata Sao Tome Mary malah datang untuk pertarungan judi dirinya dengan Sakura. Mary juga mengembalikan uang Sakura yang diberikan kepada dirinya di kemarin hari. Mary merasa dirinya tidak suka diberi sedekah dan tidak mau merasa dikasihani sama sekali oleh siapapun, dan tetap menantang Sakura untuk tetap berjudi dengan dirinya. Aoi akan menjadi dealer dalam perjudian mereka kali ini. Persyaratan yang mereka pakai adalah jika Mary menang, penyitaan eskul sastra akan dibatalkan, dan juga Mary yang akan bergabung dengan Gensokai. Jika Sakura yang menang, eskul sastra akan disita dan Juraku memiliki kekuasaan penuh atas Sao Tome Mary. Judi mereka kali ini bernama pencarian harta. Judi ini mengharuskan mereka untuk mencari harta yang sudah disembunyikan oleh Aoi. Aoi memberikan mereka masing-masing satu peta atau petunjuk dalam menemukan harta karunnya, dan pemenangnya adalah yang paling cepat dalam menemukan harta sesuai peta yang sudah diberikan. Mary mencari harta karunnya bersama Togakushi Yukimi dan Hanetemari Suzura. Sakura yang pergi mencari harta tersebut dengan seorang diri. Kemudian saat dibuka oleh Mary, malah justru mendapatkan petunjuk yang menurut dirinya dan teman-temannya adalah aneh. Petunjuk tersebut bertuliskan laba-laba 19 ketika kunang-kunang sudah 25 dan cari ke 20 tempat. Awalnya mereka menganggapi bahwa mereka bertiga harus menangkap 19 ekor laba-laba dan juga 25 kunang-kunang. Tetapi pada akhirnya mereka sadar, menurut Togakushi Yukimi, bahwa yang petunjuk yang diberikan oleh Aoi adalah petunjuk yang berdasarkan dari Hikayat Genji. Kemudian mereka berhasil menemukan harta karun yang pertama.
Ketika membukanya, mereka menemukan petunjuk baru untuk kata karun yang selanjutnya. Lalu mereka pun juga heran dengan petunjuk yang selanjutnya. Hingga pada suatu saat, Suzura menyadari bahwa petunjuk tersebut adalah lagu dari Isukan. Pada akhirnya mereka sudah menemukan arti petunjuk yang tadi. Petunjuk tersebut menuntun mereka kepada tempat Mikurasado, sang peliharaan Juraku. Kemudian saat mereka bertiga mendatangi Aoi, ternyata Sakura telah mendahului mereka, dan Mary menganggap Aoi membantu dan berpihak kepada Sakura. Tapi ternyata memang salah, dikarenakan Sakura yang sudah mengerti dan cepat tanggap dalam berpikir memecahkan teka-teki tersebut. Kemudian, untuk membuka kotak harta karun tersebut harus dibutuhkan kunci, dan kunci tersebut dipertaruhkan dengan bermain judi. Judi mereka kali ini bernama Dadu Batas. Lalu Mary meminta 10 detik kepada Aoi dan Aoi pun memberikannya. Mary memberitahu Togakushi Yukimi dan Hanatemari Suzura untuk lari. Dan setelah itu, Mary mendatangi kembali Aoi dan Sakura dengan seorang diri. Bahkan Juraku juga ikut menghadiri pertandingan judi antara Mary dan Sakura. Aoi menegaskan kembali bahwa judi yang akan dilakukan mereka adalah judi dengan nama Dadu Batas dengan 1 kali permainan. Judi ini mengharuskan mereka berdua untuk melempar dadu dalam waktu yang bersamaan. Juga, dadu yang muncul angka 1-5 akan mendapatkan poin tambahan sebanyak 1 poin. Jika mendapatkan angka 6, itu akan menjadikan poin yang mereka dapatkan sebelumnya di reset menjadi 0 kembali. Jika salah satu peserta menyatakan berhenti sebelum angka 6, maka poinnya akan berhenti dihitung. Meskipun lawannya menyatakan untuk berhenti, tapi permainannya bisa terus berlangsung. Pada akhirnya, pemenangnya adalah orang yang memiliki poin paling banyak di akhir game, dan jika mencapai hasil seri, permainan akan diulang kembali. Permainan pun dimulai, dan hingga pada lemparan kelima, mereka berdua sama-sama mengeluarkan angka 6, dan ini adalah hasil seri yang berakibat pada permainan yang kembali diulang. Juraku lalu mengatakan bahwa Mary sudah sedari tadi selalu dipermainkan oleh Sakura. Kemudian pada babak tambahan yang sudah berlangsung hingga lemparan yang kelima, Sakura memutuskan untuk berhenti bermain karena ia sudah menebak bahwa Mary sudah mengeluarkan angka 6 pada saat lemparan yang kelima. Poin yang sudah dikumpulkan oleh Mary menjadi 0 dan hal tersebut menyatakan bahwa ia sudah kalah berjudi dengan Miharutaki Sakura. Dengan ini, kemenangan sudah berada di tangan Sakura, dan ketika ia membuka kotak miliknya, justru ia terkejut dengan teka-teki yang berisi dalam kotak tersebut. Tiba-tiba, Togakushi Yukimi dan Hanatemari Suzura datang menghampiri mereka semua. Mereka berdua kemudian menanyakan kepada Aoi, apakah ini kotak kata karunnya, dan Aoi mengatakan betul sekali. Sakura menanyakan apa maksudnya semua ini kepada Saotome Mary. Lalu, Mary mengatakan selama ini Sakura tidak paham, dan Mary menyuruh Sakura agar lebih melembutkan kembali pemikirannya tersebut. Ternyata, kotak Mary yang sebelumnya ketika dibuka berisi teka-teki yang dimiliki oleh Sakura, dan teka-teki yang dimiliki Sakura sekarang adalah teka-tekinya milik Saotome Mary. Mary mengatakan bahwa lokasi harta yang terakhir akan muncul apabila digabungkan kedua teka-teki mereka yang sebelumnya. Kalian ingat kan yang kata Mary meminta 10 detik untuk dirinya dari Aoi tadi? Nah, si Mary ini menyuruh Togakushi Yukimi dan Suzura untuk menemukan persamaan dari teka-teki miliknya dan juga teka-teki Sakura yang sudah dicuri oleh dirinya. Saotome Mary berfirasat dan berpikir bahwa ada 2 persamaan dari kedua teka-teki tersebut. Ternyata setelah Togakushi memecahkan persamaan tersebut, kedua teka-teki itu mengarah kepada bangku Aoi di ruangan OSIS, dan mereka berdua menemukan kotak tersebut di ruangan OSIS, bukan di bangku Aoi, melainkan di bawah bendera Hyako. Pada intinya, Mary hanya perlu mengulur waktu dalam berjudi sambil menunggu kedatangan kedua temannya. Karena pada dasarnya, Mary sudah tidak yakin akan bisa menang berjudi dengan Sakura. Jadi, Mary berharap kepada kemungkinan yang lain. Lalu Juraku pergi keluar dari ruangan tersebut dan mengatakan kepada Mary bahwa dirinya pasti akan membuat ia menjadi peliharaannya nomor 2. Kemudian Sakura meminta maaf kepada Mary karena sudah salah paham dengan kekuatan Mary dan sudah bersikap kasar kepada Saotome Mary. Hal tersebut berarti sudah mengakui kemenangan dari Saotome Mary. Namun ketika kotak terakhir tersebut dibuka, ia mendapati isi dari kotak tersebut adalah pin dari Gensokai, yang berarti Mary sudah resmi bergabung. Sakura mengatakan bahwa Mary sangat cocok sekali sebagai anggota dari Gensokai. Aoi yang marah langsung menimpali perkataan Sakura dengan mengatakan kenapa Sakura ikut berkomentar mengenai Mary yang cocok sebagai anggota baru dari Gensokai. Aoi ternyata langsung memecat dan mengusir Sakura dari ruangan tersebut dan dari organisasi Gensokai karena Aoi hanya membutuhkan seseorang yang kompeten. Sakura kemudian langsung menangis akibat perlakuan kasar dari Aoi yang mengatakan bahwa Sakura adalah perempuan dengan julukan Dewa Kemalangan yang ditinggalkan oleh keberuntungan. Tetapi untungnya pertunangan mereka tidak ikut batal karena hal tersebut.
Kemudian, Aoi tidak memedulikan Sakura lagi dan juga Aoi langsung memberitahu strategi yang akan digunakannya untuk memberontak kepada Momobami Kirari. Ternyata di sana Mary langsung menolak ajakan dan strategi yang direncanakan oleh Aoi dikarenakan rencana Aoi lebih busuk. Menurut Mary, Aoi seenaknya mengeluarkan orang dan terus mengukur kekuatan orang. Juga ia menentukan apakah orang tersebut bisa dipakai dan tidak bisa dipakai. Saotome Mary kesal dengan pernyataan Aoi dan langsung memarahinya dan memberitahukannya bahwa ia tidak peduli dan lakukan hal tersebut secara personal, serta jangan bergantung kepada orang lain. Saotome Mary kemudian menegaskan kembali bahwa tidak akan ikut bergabung dengan Aoi ataupun Gensokai. Juga, Mary menegaskan kembali bahwa Sakura tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu dari Aoi. Dan Mary mengatakan jangan seenaknya menjuluki perempuan sebagai dewa kemalangan. Saat keluar ruangan, Mary menunjukkan jari tengahnya kepada Aoi dan mengatakan bodoh. Setelah itu, mereka bertiga pergi keluar dari gedung sekolah. Nah guys, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa semua cerita dalam Kakegurui Twin ini merupakan narasi dari salah satu temannya, Saotome Mary. Yap, nama salah satu temannya itu adalah Togakushi Yukimi. Di akhirnya, ia menegaskan bahwa itu adalah kisah Saotome Mary yang ia tahu. Setelah ending credit scene, cerita berfokus kembali ke masa yang sekarang. Oh iya, saya lupa memberitahu kepada kalian semua. Cerita dari Kakegurui Twin ini murni dari tulisan yang ditulis oleh Togakushi Yukimi. Bagi kalian yang menanyakan kenapa Yumeko dan Suzui pergi ke tempat Nitobe, nah di sana mereka memang juga mendengarkan kisah dari Mary, tetapi tidak pure murni dari seluruh kisahnya, melainkan hanya beberapa kisah yang Nitobe tahu saja. Oke, lanjut lagi. Suzui kemudian menanyakan Mary abis dari kemana aja. Lalu Mary memberitahu mereka bahwa dirinya kemarin sudah menghasilkan banyak uang dari berjudi. Judinya tersebut melawan temannya sendiri yaitu Jun Kiwatari. Di sana, Kiwatari jadi bahan rundungan oleh Saotome Mary. Suzui heran dan tidak percaya mengapa Saotome Mary yang sekarang menjadi orang yang suka merundung orang yang kalah berjudi dengannya. Tetapi nih, sang narator yaitu Togakushi Yukimi kemudian mengatakan bahwa hal tersebut akan ia ceritakan pada kesempatan yang selanjutnya. Dan berarti tidak menutup kemungkinan akan ada cerita mengapa Saotome Mary bisa sebejat sekarang ini. Oh iya guys, sedikit info nih. Setelah maju ke alur yang sekarang ini, Kakegurui akan dilanjutkan kepada movie part 2-nya. Seharusnya movie part 2-nya tersebut sudah ditayangkan pada bulan April yang lalu, tapi diundur dikarenakan COVID-19. Kita tunggu aja ya guys untuk Kakegurui movie part keduanya. Oke guys, ternyata sudah selesai alur cerita yang sudah saya buat. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan jempol yang ke atas. Jika kalian tidak suka, silahkan tekan jempol yang ke bawah. Dan kalau kalian ada saran setelah ini akan membahas apa, ataupun kalian ingin memberikan pendapat kalian mengenai video ini, silahkan berkomentar. Dan jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih yang sudah menonton, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.